Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi untuk semuanya. Di pagi hari ini semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Pada pagi hari ini izinkan Bapak untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya berkaitan dengan protokol kesehatan untuk tetap menjaga diri, menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan setelah beraktivitas, di mana ini adalah ikhtiar kita untuk senantiasa agar tetap terjaga dan tetap terlindungi dari virus COVID-19. Siswa-siswi yang Bapak cintai, di era pandemi saat ini kita tentunya harus berusaha untuk tetap sabar dalam menghadapi setiap permasalahan, di mana peristiwa seperti ini sebetulnya dan yakin semuanya tidak mengharapkan. Ini adalah sebuah ujian bagi kita semua agar senantiasa untuk selalu mengingat Sang Pencipta dan selalu taat kepadanya. Dan yang paling terpenting, siswa-siswi yang Bapak cintai, ketika kita beraktivitas di rumah, mohon untuk senantiasa membantu orang tua, karena Bapak yakin orang tua di rumah juga sama mengalami apa yang kita rasakan saat ini. Bapak juga berharap semuanya agar selalu diberikan kesehatan. Siswa-siswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di dunia ini ada 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah manusia wajib, yang kedua adalah manusia sunnah, yang ketiga manusia mubah, dan yang keempat adalah manusia haram. Kita akan bahas apa itu manusia sunnah, manusia wajib, sunnah, mubah, dan haram. Di sini akan kita kupas bagaimana berada di mana posisi kita saat ini. Apakah masuk di kelompok yang mana? Yang pertama manusia wajib. Yang disebut dengan manusia wajib adalah eksistensinya, keberadaannya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia wajib ini adalah utusan Allah. Jadi para nabi, para rasul adalah manusia wajib. Jadi Rasulullah, Rasul Allah itu adalah manusia wajib. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku manusia wajib, itu berarti kalau di zaman sekarang itu adalah manusia wajib palsu, karena manusia wajib itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua manusia sunnah. Tentunya yang nomor 1 manusia wajib di saat ini tidak ada yang masuk kelompok manusia wajib. Yang kedua adalah manusia sunnah. Manusia sunnah adalah eksistensinya, keberadaannya ketika dia ada, dia sangat dibutuhkan. Dan ketika dia tidak ada, dia ditanyakan. Itu disebut manusia sunnah.
Contoh kalau di sekolah, ada teman yang ketika di sekolah dia rajin sekali. Tiap pagi dia datang, dia tidak pernah melihat piket siapa ini, piket siapa itu. Dia selalu membantu temannya bersih-bersih tanpa melihat itu petugas piket siapa. Ketika dia tidak ada, maka teman-temannya itu akan bertanya, kemana si dia, si Anu? Tidak ada. Biasanya dia pagi-pagi sudah bersih-bersih. Seperti itu. Jadi eksistensinya sangat dibutuhkan. Ketika dia tidak ada, dia ditanyakan. Itu disebut dengan manusia sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah manusia mubah. Kalau manusia mubah adalah eksistensinya ketika dia ada, dia tidak pernah ditanyakan. Tidak pernah bermanfaat buat orang lain. Dia tidak pernah merugikan. Juga tidak bermanfaat buat orang lain. Ketika dia tidak ada, dia tidak pernah ditanyakan. Contoh kalau di sekolah, ada teman kamu ketika ada juga biasa-biasa saja. Kemudian ketika dia tidak ada juga, dia tidak pernah ditanyakan. Karena memang orang yang seperti ini biasanya pasif, diam-diam saja. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan manusia mubah ketika atau eksistensinya, ketika keberadaannya itu biasa-biasa saja. Ketika dia tidak ada, juga tidak pernah ditanyakan oleh teman-temannya. Kemudian yang terakhir adalah manusia haram. Apakah yang disebut dengan manusia haram? Nah, yang disebut dengan manusia haram ini adalah eksistensinya atau keberadaannya itu merugikan orang lain. Ketika dia tidak ada, itu menjadi berkah buat semuanya. Nah, ini masyarakat mungkin kita mengenal ini adalah sampah masyarakat. Sampah masyarakat yang memang disebut dengan sampah masyarakat karena memang tidak pernah ada kontribusinya buat masyarakat, buat negara ini. Yang ada hanyalah merugikan. Merugikan orang lain, mencuri, membunuh. Ketika penjahat tersebut ditangkap oleh polisi, maka orang akan berucap alhamdulillah. Karena keberadaannya itu justru merugikan orang lain. Bagaimana kalau di sekolah? Nah, kalau di sekolah biasanya ada siswa yang suka ketika dia berada di sekolah sering membuat menangis teman-temannya, memukul, berantem, bertengkar, melawan guru. Dan ketika dia tidak masuk sekolah, teman-teman yang lainnya pasti berucap alhamdulillah karena tidak diganggu lagi oleh teman-temannya, teman yang memang suka usil seperti itu, yang memang temannya itu yang selalu melakukan tindakan yang di luar batas. Nah, di situ sekarang tinggal kita simpulkan, apakah masuk ke dalam kelompok mana kita ini? Yang jelas, nomor satu, sudah tidak ada pilihan lagi, manusia sunnah, manusia mubah, atau manusia haram. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori manusia haram. Tapi kita berusaha agar kita menjadi manusia sunnah yang senantiasa menjalankan kebaikan, selalu menghormati orang tua, membantu teman di sekolah, ketika sekolah selalu mengerjakan tugas, selalu membantu guru, menghormati guru. Disitulah
harapan Bapak semuanya kita adalah manusia sunnah yang senantiasa menjunjung tinggi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja penyampaian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.